gue lihat dulu SND-nya di mana, nanti lot gue itu berapa, dari resiko gue tuh berapa. Setelah itu gue mulai masuk. Pada saat dia mulai naik teman-teman, dan dia mulai running gitu ya, running seperti itu. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Bang Ran. Nah, di video kali ini gue akan sharing bagaimana sih caranya gue open posisi dengan banyak players seperti yang gue sering share di story atau cara gue challenge di akun YouTube gue ya. Ini banyak banget yang tanyakan di DM atau di kolom komentar gitu, bahkan ada yang japri gue langsung juga di WA gitu. Bang, gimana sih caranya lu open posisi banyak playernya sedangkan modal lu misal kecil gitu ya. Misalnya modalnya $100 tapi gue bisa open posisi cukup banyak player. Jadi di sini gue akan bahas daripada gue balas satu-satu, takutnya juga kalian nanti nggak ngerti dan sebagainya. Jadi gue langsung aja bahas di video biar semua bisa belajar. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ke videonya. Hai, mau memperkenalkan platform yang rekomen nih, yaitu MyTrade. MyTrade ini adalah platform perdagangan all-in-one di mana kita bisa trading forex, saham, indeks, komoditas, bahkan kripto. Keamanannya jangan khawatir karena MyTrade udah punya lisensi dari lembaga regulasi terkemuka seperti ASIC, CIMA, dan FSC. Jadi kalian bisa trading dengan nyaman. Kenapa harus di MyTrade? Karena kalian bisa mulai dengan akun demo. Jadi kalau kalian masih belajar, nggak perlu takut kehilangan uang beneran. Kalian bisa latihan dulu sampai paham. Dan tersedia juga edukasi gratis di dalam platformnya. Jadi tunggu apa lagi? Akses sekarang ya. Oke teman-teman, kali ini gue akan sharing bagaimana caranya gue itu open posisi dengan layer yang banyak yang gue sering post di story atau pada saat gue challenge. Nah, sebelumnya di sini gue pakai platform MyTrade ya. Ini punya sejenis terminal atau platform, jadi kita bisa trade atau trading langsung di platformnya gitu ya. Base-nya tetap pakai TradingView teman-teman. Kalian bisa coba, nanti gue cantumin linknya di bawah. Ya cukup lumayan untuk segi pergerakannya smooth dan enaknya kita bisa tambah indikator itu banyak ya. Jadi kalau kita biasanya pakai TradingView kan itu pastinya untuk menambah indikator atau kita menggunakan indikator yang banyak biasanya perlu yang namanya berbayar gitu. Nah, kalau di sini enggak ya. Nah, di sini gue coba pakai platform MyTrade untuk menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan gitu ya. Sebelum kalian open posisi dengan lot yang banyak gitu, atau ibarat kata kalian mau layer cukup banyak seperti yang gue sering lakukan, entah itu di challenge atau yang gue sering post di story, kalian itu harus tentukan dulu resiko. Kan gue udah sering bilang resiko itu nomor satu. Kenapa? Karena kita trading ini sudah pasti berhadapan dengan yang namanya resiko. Kalau misalnya kalian tidak tentukan resikonya ya gimana gitu ya, nanti belakangnya pasti kacau. Jadi kayak gue nih, anggap gue itu punya modal $100 gitu. Nah, gue itu sebelum trade biasanya gue itu akan tanya dulu, apakah ini uang terakhir gue, apakah kalau misalnya nanti rugi gue biasa aja atau gimana. Gue tanya dulu. Kalau dari uang total yang gue pegang itu $100 ini adalah 1% dari uang gue, ya mungkin gue akan resikokan $100. Cuma bedanya gue akan deposit $100-nya gitu ya. Jadi gue tidak akan deposit 100%-nya, tapi gue ambil SL-nya berapa, dan setelah itu baru gue deposit kesiapan SL gue atau resikonya. Nah, anggapan gue punya 10.000 lah ya, total uang gue tuh 10.000. Berarti ini adalah 1% dari ini teman-teman. Nah, jadi pertama, oh gue punya nih $10.000 gitu ya. Terus ini adalah 1%-nya. Nah, ini yang akan gue deposit teman-teman. Caranya itu. Kenapa bang? Kenapa nggak langsung 10.000-nya? Karena pada saat nanti kalian rugi, memang ini adalah SL kalian. Gue tuh sering banget kalau challenge atau kembangkan akun, biasanya modal yang gue depositkan itu adalah modal SL gue gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ya gue biasa aja. Atau pada saat dia sudah running ya gue berani untuk menambah. Karena ya kalau SL ya memang bagian dari risiko gue gitu. Paham ya? Mau challenge, mau apapun, cara nge-grow yang cepat itu menurut gue seperti itu. Setelah kalian gunakan $100, kita udah tahu, oh berarti resiko gue $100. Kalian harus tahu yang namanya trend, atau ibarat kata cara menganalisa marketnya gitu. Tapi trend itu kunci utamanya. Biasanya gue akan analisa dulu, kira-kira market ini mau kemana ya. Misalnya contoh kondisi sekarang gitu ya. Misalnya kondisi sekarang, gue lihat nih, oh sekarang market seperti ini. Ini kan sudah pernah gue bahas ya di online course. Gimana sih caranya kita menganalisa arah tren gitu ya. Terus gimana sih cara kita melihat SNR, terus nanti open posisinya dan sebagainya. Itu sudah pernah gue bahas di online course. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini nih, sudah sangat kelihatan ya kalau market ini akan naik teman-teman. Karena ini sudah di break ya.
Nah ini SNR. Apa ini SNR-nya bang? Ini sudah pernah gua bahas di online course. Jadi kalau mau belajar lebih detail bisa akses online course. Di sini setelah itu gua bisa masuk ke 30 menit untuk melihat kira-kira market ini kemana. Oh market ini ternyata naik nih teman-teman, si naik gitu ya. Tapi gua selalu bilang kalau mau dapat kepastian clear, dia harus close dulu di time frame yang kita tarik sebagai support resistennya atau SNR yang misalnya tadi gua gunakan SNR itu di 4 jam gitu ya. Karena gue ingin melihat jarak jauhnya. Jadi untuk fix dia ini akan naik itu ya udah dia harus close dulu. Oh tadi dia sudah close di atas ya, dia mencoba turun ternyata tidak berhasil dan dia membuat kenaikan dan dia close, ya udah berarti ini clear dia akan naik. Sampai mana bang? Minimal ke sini dulu teman-teman. Oke, kita udah tahu berarti trennya ada potensi untuk naik. Nah kita bisa masuk 30 menit melihat oh scalpingnya seperti apa sih untuk nantinya kita akan open posisi gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat kalau menggunakan trendline boleh nggak bang? Boleh aja teman-teman. Ini kan kalian bisa lihat oh berarti masih ada potensi sampai sini nih kalau scalping gitu ya. Setelah itu kalian bisa tarik area SND gitu ya. Kalau gua kan selalu open posisi itu di area SND. Jadi SNR itu sebagai batas gitu. Sebagai batas untuk gua itu tahu oh kalau dia naik sampai mana, kalau dia turun sampai mana. Tapi kalau untuk open posisi gua selalu menggunakan SND. SND-nya itu berbeda ya dengan yang di-sharingkan di Google atau di YouTube gitu ya. Jadi gua punya ciri-ciri SND yang oke menurut metode gua gitu ya. Nah, di sini terlihat jelas kalau market itu harusnya turun dulu untuk ambil code SND-nya. Nah, di sini gua pernah bilang juga kalau market itu akan sejalan dengan SND yang berada di SNR gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan ada banyak teman-teman, ada banyak SND nih. Ini gitu ya. Ini gitu ya. Yang mana bang kita pakai gitu? Apakah kita tebak-tebak buah manggis gitu? Ya enggak teman-teman. Nah karena di sini ada banyak SNR, sentuhannya banyak teman-teman. Jadi gua pakainya yang ini. Di sini gua pakainya yang ini ya. Gua pakainya yang ini. Nah biasanya untuk gua layer gitu ya. Jadi untuk gua layer itu gua akan layer di daerah sini teman-teman. Nah SND itu kan ada 2 kali sentuhan ya. Gua udah pernah bahas itu di online course. Jadi kalian bisa belajar secara detail di sana. Ini sebutannya sudah kena sentuh atau belum bang? Belum. Jadi dia memang mau turun dia harus ke sini dulu teman-teman. Setelah itu naik gitu ya. Harapannya sih seperti ini. Nah nanti kalau misalnya dia masuk ke sini, situlah baru mulai kita perhitungkan cara kita open posisinya. Tadi kan udah gua bahas kalau misalnya gua itu punya modal 10.000 dan 1%-nya itu adalah $100. Berarti gua akan open posisi seperti apa? Sekarang resiko gua itu $100 SL gitu ya. Kalau rugi ya udah $100. Gua tinggal akan tentukan dulu berapa pips sih SL-nya gitu loh. Oke. Kalian bisa pakai ini teman-teman untuk menentukan kira-kira SL-nya berapa. Nah, kalau gua biasanya menggunakan SL itu pasti di bawah atau di ujung sumbu teman-teman dari zigzag sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada SND, SL gua di sini gitu ya, daerah sini teman-teman. Tapi gua lihat juga teman-teman, kira-kira kalau dari sini ke sini itu berapa pips gitu ya. Karena gua masuknya scalping ya 20 pips menurut gua udah cukup besar ya. Jadi udah SL gua di sini 20 pips. Nah, untuk TP-nya ini harusnya 40 pips teman-teman. Nah, jadi harapannya seperti ini. Nah, ini secara RR jalan nggak? Jalan. Berarti ini bisa dikatakan 1/2 gitu ya. Kalau rugi 1, kalau untung 2 gitu ya. Nah, kalau rugi $100, jadi kalau di sini rugi itu $100 teman-teman. Oke, kalau untung berarti $200. Untuk lotnya seperti apa gitu. Nah, di sini kan sudah pernah gua bahas juga ya tentang SND. Kalau SND-nya seperti ini, kita mulainya masuk di mana gitu ya. Nah, itu juga sudah gua bahas di online course. Biasanya gua itu akan tentukan dulu. Misalnya gua open posisi 1 layer, gua open posisi 1 layer di sini ya. Berarti kalau misalnya SL 20 pips, berarti lot gua itu berapa? Kan itu pertanyaannya. Lot gua itu adalah 100 dibagi 2 gitu ya. Berarti 0,50 teman-teman. Di sini gua dapat lot tuh 0,50. Tapi karena di metode gua ini punya cara gitu, misalnya SND-nya gemuk atau kurus atau sedang gitu, kita masuknya di mana? Nah, gua bisa bagi teman-teman. Jadi biasanya gua tidak akan open posisi itu langsung 0,50, tapi gua bagi. Misalnya mau 5 kali layer gitu, 0,50 dibagi 5 gitu ya. Ini ada plus minusnya juga. Jadi kayak gini. Di sini gimana cara open posisinya? Berarti di sini 0,10 dulu. Mulai turun 0,10 lagi. 0,10 sampai ke ini teman-teman. Jadi totalnya tetap sama nggak bang? Sama. Tapi kalau pada saat dia rugi, apakah rugi gua itu $100? Biasanya tidak teman-teman. Karena apa? Karena dia rugi $100 itu kalau mulainya dari sini teman-teman. Gitu loh. Kalau kita langsung open posisi 1 layer ya, dia akan ruginya $100. Pas banget gitu. Karena SL-nya 20 pip kan gitu. Tapi karena apa namanya? Gua bagi layernya ini kan semakin ke bawah.
kan kebagi. Pips yang di bawah ke sini kan bukan 20 pips gitu. Jadi secara pasti nggak nyampe $100 gitu. Nah, tapi keunggulan tapi semua ini ada plus minusnya. Kalau minusnya ya pada saat dia tidak sampai ke bawah, dia tiba-tiba terbang, kita open posisinya jadinya nggak 0,50, tapi ada triknya lagi teman-teman. Nanti gua bahas. Nah, tapi pada saat dia ternyata ke bawah, kita di situ kita bisa mainkan. Nah, biasanya gua kalau challenge itu seperti itu. Gua lihat dulu SND-nya di mana, nanti lot gua itu berapa, dari resiko gua tuh berapa. Setelah itu gue mulai masuk. Nah, pada saat dia mulai naik teman-teman, dan dia mulai running gitu ya, running seperti itu. Nah, gue akan tambah teman-teman. Tapi sebelumnya kan kita sudah tahu, oh kira-kira harapan kita dia ke sini gitu ya. Memang sih di market tidak ada yang pasti, tapi kita kan kalau sudah punya metode dan kita sudah terbiasa menganalisa, pasti kita kurang lebihnya tahu lah, oh dia akan seperti ini gitu ya. Nah, pada saat dia sudah mulai running, gue mulailah tambah layer di sini. Gue tambah. Apakah sama lotnya langsung 0,50? Enggak, teman-teman. Bisa kalian pakai 0,5 gitu ya, 0,05 sorry. Kalian bisa pakai 0,05 gitu. Nanti kalau mulai running lagi teman-teman, tambah lagi. Running lagi, tambah lagi. Running lagi, tambah lagi. Sampai mana bang? Ya, sampai atas boleh. Nah, cara gue itu seperti itu. Jadi kalau kalian lihat, misalnya modal gua $100 gitu, ternyata bisa jadi grow 1000 gitu ya. Terus lot gua itu kok bisa banyak ya. Cara gua tuh seperti itu. Pertama itu pasti gua tentukan dulu SL-nya itu berapa gitu ya. Setelah gua tahu kan, oh resikonya $100 nih, gua tentukan oh SL-nya ternyata 20 pips gitu ya. Berarti lot gua itu maksimal 0,5. Nah, gua open posisi banyak itu pada saat dia sudah running. Nah, itu gua garis bawahi ya. Jadi kalau dia belum running ya jangan kalian open posisi, karena nanti pada saat dia ternyata balik dan dia floating ya nggak nyampe 20 pips sudah habis modal kalian gitu. Untuk sampai paham segitunya, paham banget itu gimana caranya bang, ya belajar gitu ya. Kalian harus benar-benar punya metodenya gitu. Kalian harus pelajari metodenya baik-baik gitu. Kebetulan semuanya sudah gua bahas di online course. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian bisa akses online course-nya. Sekali lagi kalian bisa coba platform ini dari MyTrade. Untuk trading view-nya menurut gua cukup oke dan smooth juga ya. Hampir mirip bahkan dengan trading view, cuma ya di awal pasti kalian harus setting-setting dulu. Ya itu biasa lah ya. Dan menurut gua cukup oke kalau kalian misalnya mau menganalisa dan mau menambah beberapa indikator tanpa harus mengeluarkan biaya. Kayaknya cukup oke lah pakai platform ini. Oke? Semoga penjelasan gua cukup jelas dan membantu. Oke, itu tadi penjelasan gua mengenai bagaimana caranya gua sering open posisi dengan menggunakan layer yang cukup banyak gitu ya. Jadi kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu like. Kalau kalian memiliki masukan atau pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di-share ke yang lain agar yang lain dapat belajar dari channel ini. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Kita jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam cuan.